Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah planning untuk perusahaan ternak kami. Dan sebelum saya mempresentasikan sebuah planning ini, mungkin alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Ada sebuah pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Oke, mari kita perkenalan. Anggota kami berjumlah 5 orang, teman-teman. Nama saya Riki Ramadan, NIM saya J3I8198087. Dan yang kedua tadi Abdurrahman Haidar, NIM-nya J3I9191120. Dan yang ketiga ada M Rizky Farchan dengan NIM J3I8198083. Dan kami mempunyai 2 orang cewek, teman-teman. Neng Mila Karmila Sari dengan NIM J3I8198085. Dan yang kedua ada Hansa Naila Supriyanto dengan NIM J3I9191146, teman-teman. Nah, itulah nama-nama kelompok kami. Mungkin langsung kita mulai. Yang pertama adalah sapi kita. Atau sapi pedaging. Kita sapinya itu sapi pedaging steer. Mungkin dengan bobot finishingnya itu 720 pound atau sekitar 326 kg dengan ADG atau Adult Day Growth yaitu sebesar 2 pound atau sekitar 0,9 kg per hari. Dengan jumlahnya itu 100 ekor. Untuk kebutuhan nutrisinya yaitu BK-nya adalah 8,9 kg. TDN-nya itu ada 60%, PK-nya 9,7%. Nah, untuk bahan pakan yang akan digunakan untuk ternak sapi ini adalah rumput lapang dengan BK 24,4% dan PK-nya 8,2% dan TDN-nya 56,2%. Dan kita campuran pakannya itu menggunakan konsentrat. Dan kami menggunakan 2 konsentrat, teman-teman. Yang pertama adalah bungkil kelapa dan yang kedua adalah dedak jagung. Untuk bungkil kelapanya ini kandungannya bahan keringnya atau BK-nya itu sebesar 88,6%. PK-nya ini atau protein kasar sebesar 21,3%. TDN-nya 78,7%. Nah, kami juga punya dedak jagung dengan kandungan nutrisinya itu BK-nya itu 87,8%, PK-nya itu adalah 10% dan TDN-nya adalah 82,3%. Mungkin dengan harga rumput alaminya, rumput lapangnya itu 200 perak, teman-teman. Dan bungkil kelapanya ini harga per kilonya itu adalah 2.750. Dan dedak jagung harga per kilonya 3.500 dengan rasio hijauan 30/70, 30 hijauan dan 70 konsentrat. Nah, untuk perhitungan pakannya mungkin akan dijelaskan oleh Haidar. Lanjut, Haidar. Ya, untuk kali ini kita akan menghitung langsung untuk sapi pedaging. Nah, berdasarkan kebutuhan dari teman saya, kita mendapat beberapa cara menghitung langsung tersebut berdasarkan juga apa yang ada kita bahan baku yang kita gunakan. Nah, untuk pertama kita akan menghitung PK dari masing-masing bahan pakan dulu. Nah, kita mulai dengan menggunakan hijauan tersebut, itu rumput lapang. Rumput lapang memiliki kandungan PK sebesar 8,2%. Nah, oleh karena itu, kita akan menghitung berapa sumbangan dari si rumput lapang tersebut, yaitu 8,2% dikali 30 per 70. Nah, sama dengan 2,46. Kenapa 30/70? Karena dalam resepnya kita akan menggunakan 30% hijauan. Nah, dengan kita sudah mendapatkan jumlah PK yang disumbangkan oleh rumput tersebut. Nah, karena kebutuhan PK dari sapi pedaging itu adalah 9,7, kita otomatis ada kurang dulu dong. Nah, untuk mengetahui jumlah kurang tersebut adalah 3,7 dikurang 2,46, yaitu 7,24. Nah, oleh karena itu,
konsentrat harus memenuhi kekurangan tersebut. Nah, kita kan sudah mengetahui jumlah PK yang disumbangkan oleh rumput lapang. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui berapa kekurangan PK yang harus disumbangkan oleh konsentrat dengan cara 7,24 kali 100 per 70 sama dengan 10,34%. Nah, dengan kita mengetahui jumlah kekurangan tersebut, kita bisa menghitung berapa kebutuhan PK kebutuhan PK yang akan disumbangkan oleh konsentrat. Kita memiliki dua konsentrat, yaitu bungkil kelapa dan dedak jagung. Untuk mempermudah penyebutannya, BK adalah untuk bungkil kelapa dan DJ adalah untuk dedak jagung. Nah, untuk BK 21,3 dikurang 10,34 itu adalah tadi jumlah konsentrat yang harus kita sumbangkan, dan hasilnya adalah 10,96. Dan untuk DJ 10 dikurang 10,34 dengan hasil 0,34. Nah, untuk menjadikan rumus tersebut kita harus harus menambahkan 0,34 ditambah 10,96 itu 11,3. Nah, kita masuk ke persamaan yang kedua, yaitu 0,34 per 11,3, yaitu adalah pertambahan dari 0,34 dan 10,96 dikali 100 dengan menjadi 3,01. Nah, dan yang kedua adalah 10,96 per 11,3 dikali 100 sama dengan 96,99% per 100%. Nah, kita akan menghitung penggunaan BK terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan 70 per 100 dikali 3,01 yang berdasarkan tadi itu di atas sama dengan 2,11%. Nah, penggunaan DJ 70 per 100 dikali 96,99 per 100 sama dengan 67,89. Nah, karena kita sudah mengetahui penggunaannya, kita bisa memastikan apakah ini memenuhi apa tidak dengan cara menambahkan. Jika hasil penambahan tersebut di bawah 70%, langsung sama aja gagal dan lo harus mengulangi dari awal lagi. Nah, untuk ini 67,89 ditambah 2,11 sama dengan 70%. Jadi aman dong langsung ini. Nah, kita nambahkan semua itu. Sekarang kita tinggal menghitung semua secara total. Kita membuat tiga perhitungan dulu. Kita menghitung bungkil kelapa. Nah, dengan menggunakan 2,11 per 100 dikali 78,7 yang sama dengan 1,66%. Ditambah tadi DJ juga. Nah, DJ kita akan menghitung 67,89 per 100 dikali 82,3. Hasilnya 55,87. Dan yang terakhir adalah untuk rumput lapangnya 30 per 100 dikali 56,2 sama dengan 16,68. Nah, tadi 1,66 ditambah 55,87 ditambah 16,68 sama dengan 74,39. Nah, dengan kata lain itu terpenuhi. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya. Selanjutnya, formulasi ransum berdasarkan TDN. Pertama, sumbangan TDN rumput lapang yaitu 56,2% dikali 30 per 100 yaitu 16,86%. Sehingga kekurangan TDN yaitu 60% dikurangi dengan sumbangan TDN rumput lapang 16,86% menghasilkan 43,14%. Untuk TDN konsentrat yaitu 43,14 dikalikan dengan 100 per 70 yaitu 61,63%. Selanjutnya menggunakan metode square method antara bungkil kelapa dan dedak jagung sehingga dapat menghasilkan bungkil kelapa 54,77% dan dedak jagung 45,23%. Sehingga penggunaan bungkil kelapa yaitu 38,34% dan penggunaan dedak jagung 31,66%. Sehingga jika ditambahkan penggunaan bungkil kelapa dan dedak jagung yaitu 70% konsentrat. Dalam pembuktiannya 18,65 sehingga dapat terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan dalam bahan kering. Rumput lapang mempunyai kebutuhan dalam bahan kering 2,67 kg.
bungkil kelapa yaitu 4,87 kg dan dedak jagung 4,02 kg. Selanjutnya untuk kebutuhan dalam bahan segar pada rumput lapang yaitu 10,94 kg, bungkil kelapa 5,50 kg, dan dedak jagung 4,58 kg. Jika ditambahkan kebutuhan dalam bahan segar dari rumput lapang, bungkil kelapa, dan dedak jagung yaitu 21,02 kg. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa info tentang peternakan kami. Yang pertama itu cara pemberian pakannya teman-teman. Peternakan kami memilih cara pemberian pakannya yaitu sebanyak 2 kali dalam sehari. Dengan waktunya yaitu pagi dan sore hari teman-teman. Dengan persentasenya yaitu 50% pagi dan 50% sore. Dengan jumlah yang diberikannya yaitu 21,02 kg per ekor per hari. Selanjutnya jumlah produksi yang dicapai. Peternakan kami memiliki target PBB hariannya sebesar 0,9 kg per hari dengan pemeliharaan selama satu periodenya yaitu 4 bulan. Oke, untuk mengetahui pakan selama satu periode, kita harus menghitung kebutuhan pakan per hari dikali 4 bulan atau 120 hari. Kenapa 4 bulan? Karena peternakan kami pemeliharaan satu periodenya selama 4 bulan. Kita lanjut perhitungannya ya teman-teman. Karena kebutuhan pakan per hari peternakan kita yaitu 21,02 kg per hari, maka kita kalikan dengan 4 bulan atau 120 hari. Dengan hasilnya yaitu 2.522,4 kg per periode atau per 4 bulannya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah menghitung kebutuhan pakan selama satu periode. Selanjutnya kita akan menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membeli pakan selama satu periode. Kelompok kami atau peternakan kami memilih 3 pakan yaitu rumput lapang, bungkil kelapa, dan dedak padi. Untuk rumput lapang harganya yaitu Rp200 per kilogram. Dan untuk bungkil kelapa harganya Rp2.750 per kilogram. Dan untuk dedak jagung harganya Rp3.500 per kilogram. Oke, selanjutnya kita akan kalikan dengan kebutuhan perharinya. Untuk rumput lapang sendiri kebutuhannya yaitu perharinya 10,94 kg. Kita kalikan dengan harga per kilogramnya yaitu Rp200, hasilnya Rp2.188. Untuk bungkil kelapa kebutuhan perharinya yaitu 5,5 kg. Kita kalikan dengan harga per kilogramnya yaitu Rp2.750, maka hasilnya Rp15.125. Untuk dedak padi, kebutuhan perharinya yaitu 4,58 kg dengan harga per kilogramnya yaitu Rp3.500, maka hasilnya Rp16.030. Oke, untuk mengetahui kebutuhan biaya pakan perharinya, kita tambahkan teman-teman dari biaya pakan 3 pakan tersebut, maka hasilnya yaitu Rp33.343 per ekor per hari. Nah, karena pemeliharaan dari peternakan kami per bulannya yaitu per periodenya yaitu 100 ekor, maka kita kalikan 100 ekor dan kalikan satu periode atau 120 hari. Untuk harga biaya pakan perharinya yaitu Rp33.343, kita kalikan 100 ekor dan kalikan 120 hari teman-teman. Maka didapatkan hasilnya yaitu Rp400.116.000 per periode. Selanjutnya pemasaran. Sistem pemasaran produk peternakan merupakan suatu kesatuan urutan dari berbagai komponen pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk peternakan dari produsen awal sampai ke konsumen akhir. Maka sangat penting untuk kita memperhatikan alur pemasaran peternakan kita. Pemasaran sapi potong melalui saluran pemasaran yang tepat dapat membuat komoditas tersebut mencapai konsumen. Namun, saluran tidak efisien atau relatif panjang, pemasaran dapat menyebabkan kerugian bagi peternak dan konsumen. Yaitu, konsumen menanggung tingginya biaya pemasaran sehingga membayar harga yang lebih tinggi.
Sedangkan peternak mendapatkan penghasilan lebih rendah karena harga jualnya yang lebih rendah. Maka dari itu, kami membuat alur pemasaran yang efisien atau relatif pendek agar tidak menyebabkan kerugian bagi peternak maupun konsumen. Bisa kita lihat pada bagian berikut ini. Langkah pertama yang kami lakukan adalah membeli sapi-sapi bakalan dari peternak, kemudian kami lakukan penggemukan pada sapi-sapi tersebut di peternakan kami. Setelah sapi-sapi tersebut mencapai bobot yang diinginkan, selanjutnya kami akan mengirimkannya ke RPH untuk dilakukan pemotongan. Kemudian karkas dari sapi-sapi tadi kami distribusikan ke pasar tradisional atau pasar becek untuk selanjutnya dijual kepada konsumen.